Halo semuanya, akhirnya setelah sekian lama menunda, hari ini aku putuskan untuk all out dan konsisten menjadi seorang konten kreator. Jujur aku udah mulai ngonten itu sebenarnya tahun 2021 di TikTok awalnya jadi bikin kayak video-video pendek gitu dan sempet ada beberapa konten-konten yang FYP, salah satunya itu tentang ngeplesetin bahasa Wakanda, jadi aku ngikut tren gitu. Dan aku ngerasa di situ, oh kayaknya aku bisa jadi konten kreator deh di sini karena aku juga suka gitu ngejalaninnya, terus lihat respon aku bikin konten hiburan gitu, terus banyak yang nge-like, komen, nge-share, itu kayak seneng gitu. Tapi sampai tahun 2025 ini ya ada pertumbuhan followers, tapi aku ngerasa kayak hmm, aku bikin konten tuh ini bukan aku gitu. Maksudku kayak aku bikin konten tuh hanya buat ngejar view, ngejar komen dan lain sebagainya, yang menurut aku tuh itu kayak nguras tenaga banget gitu. Terus aku coba pelajarin lagi, terus lihat-lihat podcast gitu, kayaknya salah deh goalsku. Kayaknya jangan ngeburu views atau like atau komen dan sebagainya, tapi tentang kepuasan sih sebenarnya. Kayak lu bikin konten kayak gini tuh happy nggak ngejalaninnya. Nah, itulah alasan kenapa aku mulai bikin video panjang kayak gini. Biar nunjukin kalau lu tuh bisa kok bikin konten yang emang bener-bener yang pengen lu bikin, bukan karena lu pengen terkenal, lu pengen banyak views, komen ataupun dan lain sebagainya. Dan uh, karena masalah itu tadi, mungkin itu menjalar kayak eh, aku tuh ngonten kurang konsisten. Terus habis itu juga kadang juga burnout tentang ide. Karena kan aku bikin kontennya tuh kayak sketsa gitu ya, terus kayak video-video lucu-lucu gitu, jadi harus riset. Dan kadang itu aku di laptop 2 jam 3 jam cari-cari riset, terus kayak nggak nemu aja idenya. Jadi ya, terus aku juga pelajarin lagi, ternyata ada loh formula yang ya lu jadi diri lu aja gitu. Maksudnya nggak usah harus ngejar ya itu tadi, biar banyak eh, penontonnya, jadi lu harus jadi orang lain, lu harus niru konten orang lain, lu harus ngikutin tren, dan itu jujur capek, capek ya bagi aku. Jadi aku bikin video ini ya karena aku pengen bikin konten yang personal buat aku gitu. Dan juga mental-mental menunda dan juga perfeksionis itu dari dulu selalu menghantui lah istilahnya. Sampai aku belajar waktu ngerjain skripsi. Jadi ada waktu momen ngerjain skripsi itu aku pengen skripsiku tuh yang perfect, terus yang kayak nggak bisa salah, terus kayak pokoknya yang top on the top lah. Tapi dengan mindset seperti itu aku malah nggak ngerjain, terus kayak nunda-nunda terus. Dan aku ngerasa, wah deadline-nya makin dekat nih, aku nggak bisa ngerjain, tapi aku kalau ngerjain harus perfect. Nah itu kayaknya buat aku tuh kurang cocok. Terus sampai aku lihat video podcast, terus lihat Bang Radit yang pernah ngomong, ya lu kerjain aja dulu, yang penting barangnya jadi dulu. Nah urusan revisi nanti bisa dikerjain belakangan. Nah aku mulai nerapin mindset itu, dan alhasil skripsiku selesai dengan tepat waktu, dan juga aku enjoy dan bangga banget ngerjainnya. Ya karena tulis sejelek apapun, seenggak nyambung nggak nyambungnya, tipe tulis aja pokok sampai selesai. Nah di situ kayak mental aku kebangun, aku udah selesai nih, tinggal apa ya yang kurang, ya aku tambahin, apa yang kurang aku tambahin. Nah kayaknya mental itu yang lebih cocok sama aku dulu dan mungkin sekarang. Tapi aku pengen berubah, itu banyak ketakutan ketika aku bikin konten atau menjadi seorang konten kreator. Kayak
ih aku bikin gini kok cringe banget, aku bikin konten kayak gini ada yang nonton atau enggak, gimana tanggapan orang-orang terdekatku, keluargaku, temenku. Nah di situ kayak aku lumayan kena mental sih, kayak mikir ulang, jalan yang aku pilih nih sebenarnya betul nggak sih gitu. Kok aku beda ya sama orang-orang. Orang-orang tuh mimpinya kerja di perusahaan, kok aku pengennya eh, bebas atas keterikatan waktu, terus bikin konten-konten kayak gini, nggak disuruh-suruh sama bos kayak gitu. Terus aku kayak ngerasa kok aku aneh ya. Tapi selama perjalanan ini yang aku pelajari emang ya kita harus ngikutin apa yang kita suka. Dan ketika kita ngikutin yang kita suka bukan berarti kita senang-senang di situ. Kita juga harus berdarah-darah di situ. Kita harus berkorban, disiplin, konsisten, capek itu harus dibayar gitu. Tujuanku bikin konten ini buat nunjukin ke diri aku sendiri bahwa bikin konten tuh yang penting jadi dulu. Masalah revisi belakangan, yang penting jadi dulu sehingga mindset kita, ih udah ada nih videonya, kalau ada kekurangan tinggal kita revisi-revisi. Maupun dalam bikin konten YouTube ya, revisinya bisa berupa kita selalu meningkatkan kualitas video kita, evaluasi konten-konten sebelumnya, seperti itu. Jadi di video ini aku mau nge-challenge diri aku sendiri buat sering upload, setiap hari harus upload minimal di TikTok, YouTube, long video maupun pendek, Instagram aku push di situ, semua harus bener-bener aku kerjain. Aku janji di video ini dan aku upload di YouTube biar aku kalau hilang arah ataupun capek aku bisa nonton video ini. Dan aku nggak pengen jadi pengecut, aku nggak pengen jadi orang yang nggak bisa dipegang omongannya. Jadi aku harus nonton video ini terus aku biar semangat lagi bikin kontennya. Ya, sesimpel itu konten ini sebenarnya. Buat kalian yang relate atau ngalamin struggle yang kayak aku, ayo kita buktiin kita pasti bisa. Kejar mimpi kita harus tinggi. Kalau kita bener-bener pengen mimpi kita itu terwujud, ya kita harus mati-matian di situ. Dan aku udah ngebuktiin di skripsi itu bener-bener ngubah cara pandang aku, pola pikir aku bahwa ya kalau kamu pengen sesuatu ya harus kamu kejar, kamu harus berjuang, pasti dapet kok, jalannya pasti ada. Yang penting kamu harus fokus di situ. Buat temen-temen yang udah nonton video ini, terima kasih. Sebenarnya video ini buat reminder diri aku sendiri buat tetap konsisten. Dan buat kalian yang sama berjuang kayak aku, ayo kita tetap semangat. Pasang mimpi kalian setinggi-tingginya, kita harus kejar. Kita harus jadi anak muda yang sukses, yang semangat untuk mengejar mimpi kita. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Ya, sangat sederhana dan ini video pertama aku monolog seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, oke? Terima kasih.